3. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran. Kemarin kan kita sudah melakukan penilaian harian. Ibu sudah lihat hasilnya bagus-bagus semua. Ibu senang. Ibu pesan anak-anak ibu tetap rajin belajar ya. Walaupun di rumah tetap harus semangat. Nah, sekarang kita lanjut ke tema 1, subtema 3, PB1. Nah, persatuan dalam keberagaman. Persatuan adalah keragaman sekelompok individu yang hidup bersatu. Persatuan dilambangkan dalam kehidupan sehari-hari melalui kebiasaan sebagai berikut. Nah, ini Ibu sebutkan kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan persatuan. Yang pertama yaitu menerapkan hidup rukun. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain saat diskusi atau musyawarah. Yang ketiga, kerjasama dengan orang yang berbeda suku, agama, dan budaya. Yang keempat, menghargai dan menghormati keragaman di masyarakat. Nah, anak-anak ibu pasti tetangganya tidak semuanya misalnya kulitnya putih semua, pasti ada yang kulitnya berwarna gelap. Nah, tapi tinggal di satu wilayah yang sama dan hidup rukun, tidak bermusuhan. Nah, itu bisa disebut sebagai persatuan dalam keberagaman. Atau anak ibu yang beragama Buddha berteman sama anak-anak ibu yang beragama Muslim. Nah, itu juga disebut sebagai salah satu bentuk persatuan dalam keberagaman, di mana anak ibu satu sama lain bisa bekerja sama dengan baik tanpa melihat perbedaan yang ada. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman adalah A. Sikap menghargai kemampuan teman. Sikap saling menghargai mengamalkan sila kedua Pancasila. Sikap ini sangat berguna dalam berteman. Jika kita tidak bisa menghargai kemampuan teman, maka kita akan menjadi sombong dan jauh orang lain. Sikap saling menghargai dapat membuat pertemanan menjadi lebih kuat dan menyenangkan. Sikap ini juga bisa membawa persatuan di antara teman-teman. Misalnya, ada teman yang bisa nyanyi, kemudian anak ibu nggak bisa nyanyi, tapi anak ibu bisa main musik. Nah, dalam bentuk ini kan bisa jadi pertemanan yang indah. Mengapa indah? Karena anak ibu bisa mengiringi teman anak ibu yang bernyanyi menggunakan musik. Jadi terbentuklah kerjasama. Nah, begitu ya. Nah, berikutnya yaitu peduli dengan teman. Peduli adalah sifat memperhatikan keadaan sekitar. Sikap peduli termasuk sikap terpuji selama kepedulian kita tidak sampai mencampuri masalah teman yang lain. Sikap peduli kepada teman bisa dilakukan dengan cara memberi saran. Saran adalah pendapat atau anjuran yang dikemukakan untuk dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian suatu masalah. Cara menyampaikannya harus dengan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan. Saran yang disampaikan sebaiknya disertai solusi pemecahannya. Nih, seperti pada kondisi pandemi saat ini, anak-anak ibu, bentuk peduli dengan teman bisa diwujudkan dalam hal begini. Bu tunjukin ya. Misal, si A dan si B temenan. Terus si A tidak memakai masker dan si B memakai masker. Maka pada kondisi saat ini kan kita wajib untuk memakai masker saat di luar ruangan. Jadi, anak ibu boleh bilang, alangkah baiknya kamu menggunakan masker karena sekarang kan lagi masa pandemi. Aku tidak mau kamu sakit. Jadi pakai masker ya. Jangan lupa. Nah, itu merupakan wujud dari peduli dengan teman.
Nah, jika kamu memiliki sikap peduli, itu sama artinya kamu menghargai temanmu. Saran setiap orang mungkin berbeda. Setiap saran yang diberikan bertujuan demi kebaikan. Menghargai saran teman termasuk dalam pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, berikutnya yaitu C. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan sikap yang mulia. Contohnya, perbedaan dalam memberikan saran atau pendapat. Saran yang diberikan kepada orang lain mungkin lebih dari satu. Perbedaan saran yang ada harus kita terima dan dipilih secara benar, sesuai permasalahan yang sedang dihadapi. Sebelum memberi saran, kita perlu memahami dan menjelaskan persoalan tersebut. Sebelum menanggapi persoalan terlebih dahulu, kita harus memahami betul permasalahan tersebut. Saran terhadap suatu persoalan dapat berupa anjuran. Kalimat anjuran yaitu menyatakan suatu harapan agar dilaksanakan. Kalimat anjuran yang baik adalah yang sesuai dengan permasalahan, bahasanya santun dan masuk akal agar dapat membantu memecahkan permasalahan. Kalimat anjuran biasanya diawali dengan kata-kata sebaiknya atau lebih baik, atau anak ibu bisa menggunakan alangkah baiknya. Nah, itu juga bisa ya. Nah, materinya sampai di situ. Anak ibu, ini tugasnya. Tugas 1, kerjakan latihan soal berikut di buku latihan tema. Tuliskan contoh sikap yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman. Tadi ada kita bahas. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan peduli. Yang ketiga, sikap peduli kepada teman bisa dilakukan dengan cara. Yang keempat, saran terhadap suatu persoalan dapat berupa. Nah, semuanya ada ya tadi ya. Nah, itu tugas 1, kemudian tugas 2-nya, anak ibu siapkan buku PH-nya yang sudah dibeli. Nah, buka buku Prima PH 3B. Ingat ya, itu bukunya ada 2, ada 3A, ada 3B. Jangan salah ambil. Ambil buku 3B, buku PH 3B, buka halamannya, halaman 15 sampai dengan 16. Kerjakan latihan 1 dan latihan 2, halaman 15 sampai dengan 16. Dikerjakan langsung di buku PH-nya menggunakan pena, ya, bukan dikerjakan di buku latihan. Tugas 1 dikerjakan di buku latihan tema anak ibu, tulis tangan. Nah, kemudian yang tugas 2-nya, karena kita ada buku, anak ibu langsung jawab di bukunya saja, oke? Nah, sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerti dan tetap semangat belajar. Salam sehat untuk kita semua.